Di video kali ini, saya mau buat dadar gulung yang berpori cantik, kulitnya sangat lentur, lembut, anti sobek. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat isian atau unti kelapanya dulu. Siapkan panci, lalu masukkan 100 gram gula merah atau gula aren. Lalu tambahkan 30 gram gula pasir setara dengan 2 sendok makan, setengah sendok teh garam, 1 helai daun pandan, 70 ml air. Kemudian kita masak menggunakan api sedang, aduk-aduk terus sampai gula larut dan mendidih. Setelah gula larut dan mendidih seperti ini, kemudian angkat lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan panci, lalu masukkan 250 gram kelapa parut setengah tua, bagian putihnya saja. Ingat, kelapa parutnya kelapa setengah tua. Kemudian kita sangrai menggunakan api sedang. Kita sangrai sekitar 7 menit sampai kelapanya mulai mengering. Setelah 7 menit disangrai, ini kelapanya sudah mulai kering. Kemudian masukkan air gula aren tadi dengan cara disaring. Selanjutnya kita masak tetap menggunakan api sedang. Aduk-aduk terus sampai tercampur dengan rata. Ini kita masak sampai mengering atau airnya menyusut. Setelah airnya menyusut atau mengering seperti ini tandanya sudah matang atau sudah bisa. Kemudian angkat lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya kita buat adonan kulit. Siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 25 sendok makan, 20 gram tepung tapioka setara dengan 2 sendok makan. Tepung tapioka bisa diganti dengan tepung kanji. Setengah sendok teh vanili bubuk bisa diganti dengan vanili cair. Setengah sendok teh garam. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 600 ml air, 1 butir telur berukuran sedang, 1 saset santan instan kemasan 65 ml, lalu tambahkan 2 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Setelah itu aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata. Setelah adonan licin dan tercampur rata seperti ini, lalu tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya panaskan teflon menggunakan api sedang. Pastikan teflonnya ini harus benar-benar panas sebelum adonannya kita cetak atau kita masak. Setelah teflonnya benar-benar panas, lalu masukkan adonan sebanyak 50 ml atau 1 sendok sayur. Masak menggunakan api sedang. Setelah permukaannya mulai mengering dan pinggirnya mengelupas, ini tandanya kulitnya sudah matang. Kemudian angkat. Ingat, sebelum memasukkan adonan ke dalam teflon, adonannya sebaiknya diaduk-aduk dulu. Dan pastikan sebelum memasukkan adonan ke dalam teflon atau kita cetak, teflonnya ini harus benar-benar panas supaya nanti kulit dadar gulungnya berpori cantik. Nah, untuk teflonnya tidak perlu diolesi minyak goreng ya teman-teman. Ukuran teflon yang saya gunakan diameter 24 cm. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan kulit selesai dicetak atau dimasak. Nah, untuk apinya gunakan api sedang, jangan gunakan api kecil. Kalau menggunakan api kecil, nanti kulit dadar gulungnya akan bantat dan tidak akan berpori. Setelah seluruh adonan kulit selesai dimasak atau dicetak, lalu ambil 1 kulit. Kemudian isi dengan unti kelapa yang sudah kita masak sebelumnya sebanyak 1 sendok makan penuh. Kemudian lipat seperti membentuk amplop. Nah, untuk isiannya ini sangat pas untuk kulit 250 gram, sama sekali tidak bersisa ya teman-teman. Kulit dadar gulung ini hasilnya sangat lentur, lembut, anti sobek. Supaya kulit dadar gulungnya ini tidak mudah sobek, pastikan saat memasak atau mencetak harus benar-benar matang ya.
Dadar gulung unti kelapa ini kulitnya sangat berpori cantik, teksturnya ini super lentur, super lembut, anti sobek, isiannya ini super gurih, manisnya pas, sama sekali tidak enek. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.